Bab 378. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Ada 17 negara di benua barat. Begitu jumlah orang dan player dari 17 negara ini bertambah, populasi benua barat mencapai miliaran. Lord Stein dianggap jenius terkemuka di antara mereka. Kemampuan belajar Lord, kecepatan perkembangan, dan kekuatan berpikir jelas melampaui akal sehat. Tapi, Blacksmith tidak mudah. Kotoran, kotoran, kotoran. Petik 2. Sudah kurang dari 100 hari sejak Lord dilahirkan. Mengetuk mineral dengan palu ringan, tidak akan memengaruhinya. Fleksibiliti bawaan Lord adalah tinggi, tapi dia tidak memiliki pengalaman dan kekuatannya rendah. Siapa yang tahu jika putranya dapat membuat wajah seperti itu? Lord berkeringat, tapi dia tidak bisa mendapatkan hasil apapun dari memalu. Segalanya tidak berjalan seperti yang diinginkannya. Jadi, dia menggembungkan pipinya dengan cara yang imut dan indah. Grit membelai rambut gelap Lord yang menyerupai miliknya, dan memanggil seorang blacksmith. Bawakan aku tanah liat. Ya, itu adalah perintah Duke Grit, penguasa Raiden dan blacksmith legendaris. Blacksmith muda segera berlari dan mengambil beberapa tanah liat. Abu. Ayahnya tampak luar biasa, ketika memerintah orang di sekitar. Lord memandang ayahnya dengan mata penuh iri. Pada saat ini, Lord bertekad untuk belajar, bagaimana berbicara sesegera mungkin. Grit tidak tahu ini, dan menyerahkan tanah liat kepada putranya. Kamu tidak perlu membuat sesuatu yang berguna segera. Palu ini untuk mencari tahu formula. Bu. Lord mulai mengeluh dengan kata-kata ayahnya. Egonya memar. Bu. Aku bukan anak berusia 4 atau 5 tahun. Aku tidak bisa bermain dengan tanah liat. Grit malu dengan sikap Lord. Apakah kamu memiliki harga diri yang tinggi, seperti Irene? Dia memiliki garis keturunan yang mulia. Han mendekat, ketika Grit mengklik lidahnya. Bukankah mudah untuk mengajar tuan muda? Anak itu memiliki keterampilan alamiku. Tapi seperti yang kamu lihat, dia terlalu muda untuk memurnikan mineral. Itu alami. Jenius tidak berarti segalanya. Tuan muda tidak akan mampu menghadapi api dan mineral, sampai dia berusia setidaknya 12 tahun. Kamu harus mengajarinya langkah demi langkah. Mata Lord berkedut. Kasim melihatnya dari tempat ia bersembunyi di kegelapan. Heok, Lord terpancing. Kasim telah mengajar Lord selama lebih dari 2 bulan. Jadi, dia sepenuhnya melihat melalui karakter Lord. Lord memiliki kebanggaan yang kuat dan penuh komitmen, untuk memenuhi keinginan itu. Lord tidak pernah mundur dari apapun. Abu. Lord yang bersemangat itu, berteriak-teriak di Grit dan Han. Grit dan Han tidak mengerti kata-kata Lord, tapi Kasim mengerti persis apa yang ia maksudkan. Daripada 12 tahun, kamu akan menjadi blacksmith pada usia 2 tahun. Tunggu, lalu kapan kamu akan mempraktikkan teknik guruku, Lantier? Lord menatap Kasim yang khawatir. Dia akan mencoba yang terbaik untuk mencegah gangguan pada jadwal yang ada. Harem, Lord mungkin bisa melakukannya. Kasim tidak menempatkan Lord dalam kategori jenius. Dia mengakui Lord sebagai makhluk transenden di luar dunia manusia. Karena itu, dia tidak melihat tekad Lord sebagai gertakan. Apa yang dia katakan? Dia mengatakan, jika dia mencintaimu. Apakah itu, Lord? Aku juga mencintaimu. Abu. Petik 2. Tidak seperti Kasim, Grit dan Han menghabiskan lebih sedikit waktu dengan Lord. Kedua orang itu tidak mengerti apa yang dimaksudkan Lord. Jadi, mereka hanya berpikir, dia lucu. Sejak hari ini dan seterusnya, pelatihan khusus Lord dimulai. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Penggunaan alkimia dikategorikan ke dalam 5 kategori besar. Sungguh luar biasa. Fasilitas alkimia tampak sangat berguna. Tapi, apa kenyataannya? Sebagian besar kerajaan di benua barat tidak menginvestasikan dana dalam alkimia. Itu berarti nilai alkimia rendah, dan ada alasan untuk ini. Alkimia adalah bidang, di mana kemungkinan kegagalan selalu perlu diingat. Ketika melakukan hal-hal tertentu dengan alkimia, selalu ada peluang kegagalan yang lebih tinggi daripada kesuksesan. Itu juga diterapkan pada penciptaan ramuan. Fasilitas alkimia Raiden. Intermediate level 8. Asteris Hell Potion berkualitas tinggi dan mana potion dapat dibuat. Tingkat keberhasilannya adalah 36%. Asteris Buff Potion tingkat lanjut dapat dibuat. Tingkat keberhasilannya adalah 14%. Asteris mineral dengan kadar terendah dapat ditingkatkan. Tingkat keberhasilannya adalah 14%. Asteris 1 opsi dapat diberikan ke item. Tingkat keberhasilannya adalah 1%. Petik 2 tanda tanya petik 2. 1 tahun telah berlalu, sejak awal pemerintahan Overgearet di Raiden. Dan Overgearet Guild telah mengalirkan sejumlah besar uang ke dalam alkimia. Itu tidak berlebihan untuk mengatakan, jika pendapatan dari Raiden, Bayran, Pulau Kok, dan masing-masing anggota guild diinvestasikan dalam fasilitas alkimia. Tapi, seperti ini, wajar jika reaksi Grit akan dingin. Aku mengharapkan banyak dari memberikan opsi item. Tapi, berapa probabilitas keberhasilannya? Hanya 1%. Eksekutif Rabbit menjelaskan.
Seperti yang aku katakan sebelumnya, sekali tingkat fasilitas alkimia mencapai tingkat advance, kemungkinan opsi item akan meningkat secara dramatis. Sebelum itu, aku ingin mengujinya hari ini. Probabilitasnya akan melonjak secara dramatis. Berapa persentase yang akan naik? Sekitar 5%. Tanda tanya. Grid mengerutkan kening. Nilai dari fasilitas alkimia yang ia dan anggotanya masukkan banyak uang ke dalam NIS, tampak sangat rendah. Tidak heran, mengapa kerajaan lain tidak menginvestasikan banyak uang dalam fasilitas alkimia. Dia terlalu dibutakan oleh tujuan menjadikan Raiden sebagai talima kedua. Jujur, dia tidak tahu apakah itu layak. Itu hampir scam. Rabbit mengirim Grid senyum yang berarti. Tapi, Raiden punya mitril kuning. Mitril kuning. Mineral yang hanya bisa ditambang dari tambang di dekat Raiden. Itu adalah mineral mentah dari Fairy Dust, yang secara dramatis meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam alkimia. Itu adalah dasar klaim Rabbit, untuk mengembangkan alkimia di Raiden. Aku sudah menyiapkan Fairy Dust. Aku ingin membiarkan tuanku mengalaminya. Fairy Dust telah diperoleh. Fairy Dust. Bubuk yang dibuat dengan memperbaiki mitril kuning di fasilitas alkimia. Meningkatkan tingkat keberhasilan alkimia sebesar 20%. Berat, 0,1. 20%. Petik 1. Itu masih probabilitas rendah. Grid sangat menyesal, sehingga dia ingin mengembalikan waktu yang ia investasikan ke dalam fasilitas alkimia. Tapi, memang benar, jika probabilitas meningkat secara dramatis. Sementara tingkat keberhasilan alkemis lain tetap dalam satu digit, Raiden memiliki setidaknya 20% peluang sukses. Raiden adalah satu-satunya kota di benua barat, yang bisa menunjukkan nilai alkimia. Mereka menjejakkan kaki di daerah, yang bahkan tidak bisa dilihat oleh kerajaan lain. Grid berusaha berpikir positif. Oke, aku akan mencobanya sekali. Seberapa hebatkah opsi yang diberikan untuk suatu barang? Alkemis terbaik di benua itu, Silverun. Dia telah terlibat dalam alkimia sejak dia masih muda, dan menuangkan hidupnya ke dalam alkimia selama 50 tahun terakhir. Namun, ilmu alkimia tidak diakui dimanapun. Berarti, Silverun tidak dapat menerima lingkungan dan dana untuk memanfaatkan alkimia. Dia seperti orang tak kasat mata, yang keberadaannya tidak diakui oleh dunia. Sayangnya, Silverun tidak bisa menemukan kesempatan untuk membuka pengetahuan dan bakatnya. Lalu, suatu hari, Duke Grid dari Eternal Kingdom telah mendengar desas-desus tentang dirimu, dan secara pribadi mengirimimu undangan. Duke Grid tidak meragukan keterampilan alkimiamu. Mengapa tidak merentangkan sayapmu dengan dukungannya? Rabbit datang ke Silverun dan memperkenalkan dirinya sebagai administrator Raiden. Silverun. Alkemis terbaik di benua yang tidak diakui oleh siapapun. Dia hidup dalam kemiskinan yang sepi. Jadi, Duke Grid adalah orang yang sangat istimewa baginya. Silverun bersumpah. Demi Duke Grid, dia akan menunjukkan nilai alkimia kepada dunia. Grid tidak tahu ini. Aku menyapa Duke Grid. Fasilitas alkimia Raiden. Silverun menyapa Grid, yang berkunjung ke sana setelah waktu yang lama. Itu benar-benar ucapan yang dilebih-lebihkan. Siapa orang ini? Rabbit berbisik pada Grid yang bingung. Aku menjemputnya untuk tuanku. Petik 2. Dia merasa seperti ini, setiap kali bertemu dengan Lowell dan Rabbit. Benar-benar nyaman bersama orang-orang pintar. Grid yang mendapatkan orang setia lain tanpa sepengetahuannya, menjangkau Silverun. Bangun. Petik 2. Duke yang mengakui alkimia, sedang mengulurkan tangan padanya. Silverun menggenggam tangan Grid dengan jari-jarinya yang gemetaran. Sangat menginspirasi, Duke sendiri akan berkunjung ke sini. Aku menangis. Petik 2. Itu sangat memberatkan. Grid berpaling dari Silverun yang menangis, dan melihat-lihat fasilitas alkimia. Aku ingin memberi pedang ini opsi baru. Pedang yang dikeluarkan Grid adalah Iyaruk. Itu adalah item tipe pertumbuhan yang bisa meningkat ke peringkat legendari, pedang ego yang memiliki jiwa iblis di dalamnya. Apakah efek alkimia bekerja pada barang-barang khusus seperti ini? Silverun memberikan jawaban positif untuk Grid yang meragukan. Itu mungkin bagiku. Silverun memiliki kemampuan terbaik di bidang ini. Dia dipenuhi dengan keyakinan. Tapi kamu harus tahu, jika level opsi yang diberikan untuk item dengan alkimia tingkat intermediate berkisar dari minimum nilai F hingga maksimum nilai A. Selain itu, seperti yang kamu tahu, alkimia adalah disiplin yang selalu memiliki kemungkinan gagal. Jika opsi gagal, apakah kinerja bawaan dari item akan jatuh? Tidak ada hal seperti itu. Oke, mari kita coba. Aku akan membimbingmu di sana. Itu adalah kesempatan untuk membalas kebaikan Tuan yang mengakui alkimia dan Silverun. Silverun dipenuhi dengan antusiasme dan menunjukkan Grid ke satu sisi fasilitas. Itu adalah ruangan yang dipenuhi dengan banyak peralatan. Silverun menempatkan Iyaruk di atas altar yang terletak di tengah. Kalau begitu, aku akan mulai. Piong. Cahaya biru yang kuat memenuhi ruangan saat Silverun memberi sinyal. Di tengah-tengah cahaya ini, jendela notifikasi muncul di depan Grid. Anda mencoba memberikan opsi baru kepada Iyaruk. Selamat, opsi baru telah berhasil diberikan. Melelahkan. Apa? Wajah Grid menjadi bingung, ketika dia memeriksa opsi.